As a matter of fact, first time Pada waktu saya pertama kali membaca Quran mengenai kisah Yusuf ini, saya merasa ada sesuatu yang salah nih dengan cerita Yusuf di dalam Quran. because I saw Karena saya pikir ada ayat-ayat yang kurang di dalam Quran atau susunan ceritanya ini kok aneh, nggak runtut gitu ya. Tapi ketika saya bertambah semakin dewasa, saya membaca di dalam Quran cerita tentang Yusuf, ya memang ceritanya cuma segitu aja gitu. Apa yang saya suka dengan cerita Yusuf di dalam Quran adalah ceritanya sama sekali nggak ada hubungannya sama ajaran atau doktrin ya. Hanya seputar sejarah aja cerita mengenai apa kisah hidup Yusuf si pemuda ini. And because Muslim obviously have Karena a Muslim itu punya shallow pengetahuan sangat sedikit sekali understanding tentang of Alkitab. Scripture, and they Dan mereka selalu always been taught diajarkan that bahwa the Alkitab Bible ini is sudah terkorupsi corrupted. atau dipalsukan. They never thought maybe they need to read Mereka the tidak pernah Bible to diajar bahwa understand untuk the mengerti story kisah Yusuf of itu mereka Joseph harusnya in the membaca Quran. Alkitab. But I hope and I pray that as we go through this Tapi saya chapter, berdoa chapter 12 ketika of kita the Quran, mempelajari surah 2 and compare it to dan the kita akan true membandingkan biblical dengan account kisah in yang Genesis, sebenarnya di dalam kitab Kejadian. not only we Bukan see saja how kita melihat bahwa Quran empty ini the kosong, nggak ada hikmahnya Quran apa-apa ya is, tentang Yusuf ini. but we'll see also the Tapi kita juga akan richness melihat of yang the langsung word yang of kisah God asli in the atau Bible. kata-kata firman Tuhan yang sejati di dalam. For in Karena the di dalam account kisah of Yusuf ini Joseph, kita we akan see the melihat bahwa fulfillment of janji yang God's diberikan kepada promise to Abraham itu Abraham, digenapi. which is Ya, Abraham ini another merupakan salah satu karakter Muslim lainnya yang know Muslim juga nggak nothing banyak tahu about. tentangnya. Let's start Sekarang kita by lihat verses 1 ayat 1 through sampai 3. 3 surat 12. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab dalam kurung Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu dalam kurung Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. There's so many Ada begitu problems banyak here masalah in di dalam these ketiga ayat three pertama verses. ini dari surah 12. First of all, we do not Pertama know kita tidak tahu what is apa artinya ALR ALM. means. Even though the following statement Meskipun di that situ these Quran are menegaskan ini ayat yang jelas. I always say clear like Saya akan mud. berkatakan jelas sejelas seperti lumpur. If the Quran is clear, Kalau Quran why ini in the jelas, world kenapa we kita do tidak not tahu know artinya what alif lam ra? ALR means? And what's so amazing, Nah, kalau when you kita go to Muslim bertanya kepada ulama scholars, Muslim, they will tell you mereka akan that mengatakan these tiga are huruf ini three ALM, alif lam ra ini only hanya Allah Tuhan knows. yang tahu. So we're talking about Ya, clear kita bicara tentang word of Allah, huruf yang but we jelas don't atau know bahasa yang the jelas, meaning. tapi Some say hanya Tuhan yang only tahu. Allah knows. Other people Pertama say mengatakan hanya Tuhan yang tahu, Allah yang kedua and hanya Muhammad Tuhan knows. dan Muhammad yang tahu. Well, if Muhammad Kalau knows Muhammad it, tahu, why kenapa didn't Muhammad tidak tell memberitahunya kepada anyone? siapapun? But don't worry, they even said that Muslim scholars. Tapi mereka Allah mengatakan and hanya Allah dan Muhammad Muhammad knows, yang but tahu, dan other mereka people memberikan said interpretasinya it actually sendiri-sendiri nih means para and they ulama give you Muslim their tentang own meaning ALM ini. by fabricating Dengan membuat-buat tafsiran meaningful mengenai apa itu alif lam ra ini. Now let's go to verse Kita ke ayat 2. 2. Allah assured us that the Quran is Arabic. Allah Or even meyakinkan kepada that kita chapter bahwa is in bukan Arabic. hanya But ayat we're ini for saja, sure the tapi whole seluruh of the Quran is ini dalam bahasa Arabic. Arab. I used to believe Saya that dulu there are percaya ada 279 279 kata-kata foreign kosakata asing words di dalam in the Quran. But right now we're investigating another Dan tapi sekarang setelah melakukan investigasi atau penelitian 300 kata lebih, bahkan 500 kosakata asing terdapat di dalam. Dan mengapa Allah memberikan Quran kepada Muhammad dalam bahasa Arab? The Quran said perhaps he and the Supaya Muslims might Muhammad dan orang understand. Muslim bisa. Does Apakah Allah know tahu if they mereka gonna akan tahu understand akan or not? mengerti apa tidak? Sure, Tentu saja Allah tahu knows segalanya, everything. Maha mengetahui. So why Mengapa Allah said berkata perhaps? mungkin? Ya, kamu You pikirkan think about saja sendiri. Verse 3. Ayat 3. Ini adalah This is the Quran best atau bacaan of yang the terbaik. Quran. And before Muhammad receives these Dan verses sebelum we're Muhammad about to terima study, ayat he ini, did kisah not yang terbaik know ini, anything dia nggak tahu about it. apa-apa. For heaven's sake, Tentu for sure I saja, know better saya than tahu Allah lebih and baik Muhammad. daripada Allah dan Muhammad. As a matter of fact, I believe any Christian or Jewish Tentu kid, saja bagi 19 orang-orang yang years berusia old, 19 those who tahun, can baik, read baik their itu orang language, Yahudi maupun they orang will Kristen know yang the membaca Alkitab, story mereka tahu of dengan baik Joseph kisah Yusuf better ini di than dalam Alkitab Allah, lebih baik Muhammad, daripada Jibril, Allah, or Muhammad, any Jibril Muslim maupun scholar who lives in seluruh the orang world Muslim di today. seluruh. As a matter of fact, I'm Saya making a challenge membuat right tantangan now saat ini juga of any Muslim who bagi semua watch Muslim yang menonton these edukasi kita malam studies, hari ini, that even though meskipun they're gonna mereka be sudah watching mempelajari the seluruhnya entire study, Quran, that I am willing to saya mau bring bawa 9 or anak-anak 10 usia years 9 old sampai boy or 10 tahun girl to challenge untuk any menantang setiap Muslim who's Muslim yang still masih alive hidup pada hari today ini for a debate. untuk sebuah debate. What a great Ini adalah opportunity kesempatan for terbesar Muslims to bagi Muslim defend untuk membela Allah, Muhammad, Muhammad dan and Quran. Islam in the Quran. They already Mereka have the pertama study sudah belajar by dengan watching mempelajari these video ini. videos, so they can watch Mereka it bisa tonton 200 ini berkali-kali. times
Mereka bisa duduk di sebelah sebelah anak-anak baik itu Kristen maupun Yahudi. Mereka bisa buka Qur'annya. Dan orang Yahudi, anak-anak Yahudi ataupun anak Kristen juga akan membuka Alkitab mereka. Kita akan memberikan pertanyaan 100 pertanyaan. Dan yang perlu Muslim lakukan hanya menjawab satu saja dari pertanyaan itu. Dan selama Anda menonton program ini, Anda sudah dapat jawabannya, tapi kamu nggak akan mendapatkan satu pun mampu menjawabnya. Tantangannya adalah kalian hanya boleh menggunakan Quran untuk menjawab pertanyaan saya. Dan tidak ada jawaban. Mungkin saja Allah tidak tahu Qur'annya sendiri. Karena itu Muslim juga sampai hari ini tidak tahu. Mari kita gali lebih dalam. Ayat 4. Just verse 4. Oke, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku dalam kurung bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepada aku." Yusuf memberitahu ayahnya tentang mimpinya bahwa 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Berapa banyak mimpi yang Yusuf punya di dalam ayat Quran? 1 kali mimpi. Ada berapa banyak di dalam ayat-ayat Alkitab kita? 2 kali mimpi. Dan Bible yang sudah palsu katanya, tapi Quran yang asli katanya. Apakah mimpi yang kedua? Hanyalah yang tahu. Apakah saudara-saudara Yusuf tahu tentang mimpi Yusuf ini yang ada di dalam Quran? Kita baca ayat 5. Dia dalam kurung ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya dalam kurung untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Ayahnya Yusuf nggak pernah dengar mimpi itu. Oke, saudara Yusuf maksudnya, karena ayahnya melarang menceritakan kepada saudaranya. Jadi saudara-saudara Yusuf tidak tahu tentang mimpi Yusuf ini. Apa nih masalahnya di ayat ini? Gak ada masalah katanya. Oke, kita baik-baik aja. Kita ke ayat 6. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau dalam kurung untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan dalam kurung nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu dalam kurung, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Ketika mendengar cerita apa yang dikatakan oleh Yusuf ini, kalian akan pikir bahwa Yusuf ini udah dewasa ya. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Quran. Jadi Yusuf di dalam Quran itu masih 3-4 tahun. Tapi kalau kita ke baca Alkitab, dia sudah kira-kira berusia belasan tahun ya, 17-18 tahun. Oke, kita lanjutkan cerita kisahnya. Tapi kalau kita membaca kisah-kisah yang sebenarnya di dalam Alkitab, kita akan baca kisahnya di Kejadian 37. Kita akan baca ayat 5-8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka telah lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, dan kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Itu adalah mimpi pertama Yusuf. Dan ketika Yusuf memberitahu mimpinya kepada saudara-saudaranya, maka makin bencilah mereka karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan kalian tidak akan tahu kenapa saudara-saudaranya bisa membenci Yusuf, karena Yusuf memang menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Informasi dan detail yang begitu banyak kisah di dalam Alkitab ini, Allah dan Muhammad dan Muslim itu nggak tahu sama sekali. Contohnya, siapa ibunya Yusuf? Apakah dia punya saudari perempuan? Di mana Yusuf dilahirkan? Ya, coba saja temukan jawabannya di dalam Quran. Kalau Anda tidak mengetahui latar belakang Yusuf ya sampai saat ini, maka Anda nggak punya gambaran apa yang terjadi pada Yusuf. Sekarang kita ke mimpi kedua daripada Yusuf. Kita baca Kejadian 37 ayat 9-11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada aku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Bahwa ayahnya ya Yakub itu ada di situ ketika Yusuf itu menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya.
Yakub, ayah daripada Yusuf ini, ya menegur Yusuf dengan keras, tapi dia menyimpannya di dalam hatinya karena dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi kepada Yusuf. Ya, jadi Yakub tuh ada di situ ya, dia tidak mengatakan jangan kasih tahu kepada saudara-saudaramu karena Yusuf itu justru memberitahu saudara-saudaranya dan ayahnya juga ada di situ pada waktu itu. Ini ceritanya berbeda dengan di dalam Quran ketika ayahnya mengatakan jangan kasih tahu saudara-saudaramu. Ini mimpi yang sama yang ada di dalam kisah di dalam Quran. Sekarang kita kembali dengan cerita yang terbaik yang ada di dalam Quran. Ya, sekarang kita baca ayat 7 sampai 10. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ya, ini pertanyaannya, ada berapa sih saudara-saudara atau saudari-saudari Yusuf ini? Semua orang tahu Yusuf punya 11 saudara. Saya nggak bisa baca di dalam Quran siapa saja saudara Yusuf. Oke, sekarang berikan nama saudara-saudara Yusuf secara urut mulai dari yang paling tua. Coba kasih tahu saya urutan nama saudara dari yang paling tua sampai yang paling muda, nama ayahnya dan nama ibunya. Enggak penting, katanya nama saudara-saudaranya itu kan semua anak-anak Yakub sama aja. Ya, ini membuat perbedaan yang sangat besar sekali karena artinya kamu Muslim, kamu tidak tahu apa-apa tentang Yusuf. Berapa istri yang Yakub punya? Iya, Muslim mengatakan siapa yang peduli berapa banyak istrinya Yakub? Saya sangat peduli karena Allah mengatakan ini kisah terbaik yang diceritakan kepada Muhammad di dalam Quran. Saya sangat ingin tahu nih kisah terbaik ini gitu loh. Saya ingin tahu pertanyaan, kalau tidak Quran tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan simpel ini, mengapa Allah mengatakan ini kisah yang terbaik dan ditulis dalam bahasa Arabik? Oke, ini membuktikan poin pembicaraan saya. Kita baca ayat ke-8. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya dalam kurung Benyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan dalam kurung yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Siapa yang berkata-kata di sini? Salah satu saudaranya Yusuf. Kamu yakin? Mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya. Bagaimana kamu bisa yakin yang bicara di sini saudara Yusuf? Mereka kan mengatakan Yusuf dan saudaranya. Mereka harusnya mengatakan Yosef dan siapa gitu. Disebutkan dong namanya di situ. Tapi jangan khawatir. Tidak seorang pun Allah, Jibril maupun Muhammad yang tahu siapa sih nama saudara Yusuf di sini. Satu-satunya cara untuk Anda bisa tahu Quran surah 12 ayat 8 ini adalah kalau Anda membuka Alkitab dan membaca kisah mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayahnya di sini katanya sudah keliru, salah. Karena dikatakan Yakub ini ayahnya daripada Yusuf itu mengasihi Yusuf dan saudaranya lebih daripada yang lainnya. Sekarang kita punya dua masalah di sini. Kita tidak tahu siapa saudara misterinya Yusuf di sini. Dan kita juga tidak tahu mengapa Yakub mencintai Yusuf dan saudaranya ini lebih daripada dia mengasihi saudara Yusuf yang lain. Bisakah Muslim menjawab pertanyaan ini bagi kita? Tanpa mengutip satupun ayat di dalam Alkitab. Hanya menggunakan kisah terbaik mengenai Yusuf ini di dalam Quran. Anda gunakan saja ayat-ayat di dalam Quran. Saya cuma mau ngasih tahu, ya semoga beruntung. Kalian pasti nggak akan bisa jawab pertanyaan saya. Tapi kalau kita ke Alkitab, kita akan menemukan jawabannya. Tunggu dulu ya sampai nanti kita baca kisah selengkapnya di dalam Alkitab. Sekarang kita ke surah 12 ayat ke-9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Wah, ini orang jahat banget ya. Dia memberikan satu nasihat yang jahat ini. Kalau mereka membunuh Yusuf, mereka akan menjadi orang baik. Adakah orang yang mempunyai pikiran yang logikanya jalan, logika yang benar ketika membaca ayat-ayat yang begitu bodoh ini? Kenapa kita tidak membaca nasihat yang jahat ini di dalam Alkitab? Perhatikan di sini, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat. Apa yang dimaksud dengan Allah di sini membuang dia ke suatu tempat atau ke suatu tanah? Jadi seakan-akan mereka tuh sudah tahu nih ya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi ya. Maksudnya apa nih? Membuang dia atau membuang dia ke tanah apa membuang dia ke sumur gitu. Kadang-kadang kalau kalian baca Quran, kita melihat bahwa penulis Quran dia buat cerita di dalam Quran dan kadang-kadang dia kayaknya sudah tahu nih apa yang bakal terjadi. Alih-alih dia nanti ngasih taunya tuh ceritanya tuh nanti, dia sudah lebih dulu nih seakan-akan membocorkan apa yang akan terjadi itu dan dia memasukkannya di dalam karakter cerita di dalam Quran.
Jadi seakan-akan kayaknya Muhammad sudah tahu nih lebih dulu kisah mengenai Yusuf, ini apa yang akan terjadi pada Yusuf. Seakan-akan Muhammad sudah tahu bahwa saudara-saudara Yusuf ini akan membuang Yusuf ke suatu tempat di mana ada sumur di situ. Jadi dia mengubah satu cerita tentang Yusuf ini di dalam Quran untuk membuang Yusuf ke dalam sumur kalau mereka tidak jadi membunuhnya. Tapi di dalam Alkitab ini kisahnya berbeda ya. Di dalam kisah Alkitab mereka tidak tahu bahwa mereka akan membuang Yusuf ke suatu tempat atau ke suatu sumur, ya. Karena itu adalah merupakan nasihat daripada salah satu saudara Yusuf. Yang mana ya nasihat membuang Yusuf ke dalam sumur itu terjadi tiba-tiba saat itu juga ketika pada waktu kejadian itu mereka mau membunuh Yusuf pada waktu itu, tapi bukan sebelumnya, bukan direncanakan sebelumnya. Dan kalau Anda baca yang ayat 10 dengan baik, seorang di Go ahead. Oke, Anda akan melihat apa yang saya maksudkan di sini. Kita baca ayat 10. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Masalahnya sama. Siapa saudara Yusuf yang bicara di sini? Kenapa? Apakah mereka sudah tahu nih bahwa nanti akan ada yang mengambil Yusuf, kemudian Yusuf ini akan dibuang ya dengan kaum musafir ini dan dibawa ke negeri yang lain? Kalau kita membaca Alkitab, ya memang kejadiannya ya Yusuf akhirnya dibawa, tapi bukan seperti yang ada di kisahnya di dalam Quran, nggak sama kisahnya. Sekarang kita ke Alkitab untuk melihat kisahnya yang sebenarnya. Saya tadi bertanya siapa sih nama anak-anak Yakub ini? Saya tanya berapa istrinya Yakub? Pada kenyataan kita tahu di dalam Alkitab bahwa mereka juga punya satu saudari perempuan. Oke, mari kita baca Kejadian 35 ayat 22 sampai 26. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea adalah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkannya baginya di padang Aran. Sekarang kita tahu nih anak-anaknya siapa saja namanya, kemudian urutannya nih dilahirkan dari siapa saja. Ini semuanya tertulis dalam Kejadian 35. Ketika dia mau melahirkan Benjamin, ini kelahiran yang sangat-sangat sulit. Dia mati pada waktu melahirkan Benjamin. Tapi tidak satu pun semua dari kisah-kisah ini ada tercatat di dalam Quran. Dan bukan saja Quran tidak mencatat kisah-kisah ini atau nama-nama ini, tetapi juga Muhammad ini membuat satu kekeliruan yang besar di dalam Qurannya tentang kisah mereka di dalam Quran. Kisah mengenai Yusuf ini ya tercatat mulai dari Kejadian 37. Dan Muhammad atau siapapun yang membantunya menulis Quran tidak pernah ya mungkin tidak pernah tahu atau tidak pernah membaca sebelum pasal 37 dari Alkitab. Karena itu Muhammad tidak bisa memberikan kepada para pembacanya kisah nyata dari kisah tentang Yusuf ini. Siapapun yang pembaca Muhammad itu tidak tahu mengapa Yusuf ini disayang oleh ayahnya. Ya, jadi Muslim tahu bahwa Yusuf ini dicintai, dikasih lebih daripada saudaranya oleh ayahnya, tapi tidak tahu kenapa Yusuf ini kok sangat dicintai oleh ayahnya. Tetapi dari Alkitab kita tahu kisah yang detail mengenai kisah yang indah ini dari Yusuf dan Benjamin.